Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk menyampaikan pembahasan 6 prinsip dalam beragama. Telah kita sampaikan di pertemuan yang lalu 5 prinsip dalam beragama, ya. 5 prinsip dalam beragama. Jadi prinsip yang pertama tentang masalah ikhlas. Prinsip beragama yang pertama adalah ikhlas. Prinsip yang kedua perintah untuk bersatu dan larangan untuk bercerai-berai. Dan prinsip yang ketiga, kesempurnaan bersatu dalam agama adalah mendengar dan taat kepada pemimpin, ya. Kemudian prinsip yang keempat adalah penjelasan tentang ilmu ulama, fikih dan fuqaha. Penjelasan yang kelima menjelaskan tentang wali-wali Allah, ya, dan perbedaan antara wali-wali Allah dan yang menyerupai wali Allah, ya, dari kalangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang terakhir, ya, yaitu prinsip ke-6 dalam beragama adalah bantahan atau penolakan, ya, terhadap subhat yang untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Bantahan terhadap subhat yang dilontarkan oleh syaitan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, karena alasannya memahami Al-Quran dan Sunnah itu tidak bisa dipahami, subhatnya itu tidak akan bisa dipahami langsung kecuali oleh ulama mutlak atau mujtahid mutlak. Coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah al-aslu as-sadis. Jadi prinsip yang keenam, raddus subhati, bantahan terhadap subhat allati wadaha syaitan, yang dilontarkan subhat tersebut oleh syaitan, ya, yang diletakkan subhat tersebut oleh syaitan, ya. Syaitan di sini adalah syaitan, ya, karena syaitan itu ada syaitan yang berbentuk manusia, ada juga, ya, dari kalangan jin, ya. Dan di sini tentunya yang diletakkan oleh syaitan yang berbentuk manusia, fi tarki al-Qur'ani was sunnah, untuk meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, wattiba'il ara'i wal ahwa'il mutafarriqatil mukhtalifah, dan mengikuti pandangan-pandangan hawa nafsu yang berbeda.
alasannya, subhatnya, ya, wahia annal Qur'ana was sunnah la ya'rifuhuma illal mujtahid al mutlaq. Bahwasanya Al-Qur'an dan sunnah tidak bisa dipahami secara langsung kecuali oleh orang yang mujtahid mutlak, oleh orang yang mujtahid mutlak. Ini prinsip yang terakhir. Ini pemirsa Marhaban TV di mana saja berada penting sekali. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya kita tidak akan bisa memahami makna Al-Quran dan As-Sunnah kecuali para ulama kibar, begitu yang mereka lontarkan, yang mereka sampaikan, yang subhat yang mereka dengungkan. Dikatakan kepada mereka, yani Al-Quran, di dalam Al-Quran itu, jadi jawabannya bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada perkara-perkara yang jelas, yang bisa dipahami oleh orang awam dan para penuntut dasar, para penuntut ilmu pemula. Dan di dalam Al-Quran itu ada perkara yang memang yang tidak bisa diketahui oleh ulama. Dan di dalam Al-Quran juga ada perkara-perkara yang tidak diketahui pemahamannya, ya, yang tidak bisa diketahui perkara-perkara yang ada di dalam Al-Quran itu kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang ya terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah perkara-perkara yang tidak diketahui perkara-perkara tersebut oleh mujtahid, yang tidak bisa diketahui perkara tersebut kecuali oleh ulama kibar, kecuali oleh orang mujtahid mutlak. Akan tetapi terdapat banyak sekali ya, perkara-perkara yang bisa dipahami oleh orang awam, yang bisa diketahui oleh para penuntut ilmu pemula. Contohnya adalah firman Allah Jalla wa'ala, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini bisa dipahami oleh orang awam. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah dan jangan menyekutukan kepada Allah sedikit pun. Begitu pula bisa dipahami oleh para pelajar penuntut ilmu pemula. Contoh yang lain, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alal jannah. Bahwasanya yang menyekutukan kepada Allah, Allah haramkan surga kepadanya. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah api neraka. Ini jelas-jelas bisa dipahami oleh orang awam, bisa dipahami oleh para penuntut ilmu pemula. Tidak mesti bisa dipahami makna ini oleh ulama kibar, oleh mujtahid mutlak. Contoh yang lain, wala taqrabuz zina. Jelas. Tidak boleh mendekati zina. Jelas sekali. Tidak mesti yang memahami ini syaratnya mesti ulama kibar. Penuntut ilmu pemula juga bisa paham. Orang awam sekalipun bisa paham. Contoh lain, hurrimat alaikumul maitah. Diharamkan bangkai kepada kalian. Paham. Gak mesti dengan ulama kibar. Gak mesti dengan mujtahid mutlak. Penuntut ilmu pemula, orang awam sekalipun bisa paham. Contoh yang lain. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah oleh Muhammad, orang-orang mukmin itu untuk menundukkan pandangan mereka. Ini jelas bisa dipahami sekalipun oleh orang awam. Ya, tidak mesti memahami ayat ini atau tidak bisa dipahami ayat ini kecuali hanya oleh ulama kibar saja. Tidak mesti. Penuntut ilmu yang baru saja menuntut ilmu itu bisa paham. Sampai orang awam. Jadi ini diantara contoh-contoh yang menjelaskan bahwasanya di dalam Al-Quran ada perkara-perkara yang jelas yang bisa dipahami oleh orang awam apabila mendengar ayat tersebut. Pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, Al-Musannif rahimahullah melanjutkan, wal mujtahidu
huwa al-mausufu bikadza wa kadza awsafan la'allaha la tujadu tammatan fi Abi Bakrin wa Umar. Dan mujtahid, jadi yang diletakkan oleh mereka bahwasanya mujtahid itu ya, adalah sifat-sifatnya demikian, disifati dengan demikian, sifat-sifat yang barangkali, sifat-sifat yang diletakkan tidak akan didapati secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Jadi kata Syekh penulis rahimahullah, dan mujtahid ya menurut mereka adalah yang disifati begini, yaitu sifat-sifat yang barangkali tidak didapati secara sempurna pada Abu Bakar dan Umar. Jadi mereka meletakkan syarat-syarat mujtahid mutlak yang kadang tidak didapatkan syarat-syarat tersebut secara sempurna kepada manusia yang paling utama. Pada manusia yang paling utama. Seperti Abu Bakar dan Umar. Syarat-syarat ini mereka letakkan menurut mereka sendiri. Ya, jadi syarat-syarat ini mereka letakkan, pemirsa Marhaban TV di mana saja, dari diri mereka sendiri. Nah, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Ini surat An-Nisa ayat 82. Ya. Ini berarti umum bagi seluruh kaum muslimin. Semua kaum muslimin, ya, kullun, semuanya. Jadi bisa memahami Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala mudahkan baginya. Setiap kaum muslimin bisa memahami dari Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah mudahkan baginya. Orang awam bisa meraihnya sesuai yang dia mampu. Pelajar pemula dia akan meraih, memahami sesuai dengan apa yang dia mampu. Orang yang kokoh dalam keilmuannya ya sesuai, dia akan memahami apa yang dia mampu. Gitu. Jadi masing-masing bisa memahami sesuai dengan kadar yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada orang itu dari pemahaman. Adapun bahwasanya tidak bisa memahami sedikit pun dari Al-Quran kecuali mujtahid mutlak, apakah ini benar ucapan ini? Maka ucapan ini tidak benar. Ini ucapan yang salah. Itu subhat yang disampaikan oleh syaitan dalam rangka untuk meninggalkan Al-Quran dan sunnah dan mengikuti pandangan ra'yu yang berbeda-beda. Ya. Jadi mereka mengatakan ya berusaha untuk memahami Al-Quran merupakan pembebanan katanya yang tidak bisa dilakukan. Dan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama, ya, yang dijelaskan oleh para ulama, dan mereka para ulama mengatakan mesti terpenuhi syarat-syarat itu fil mufti, pada mufti yang memberi fatwa. Nah, mereka menginginkannya adalah dengan syarat-syarat tersebut itu adalah mujtahid mutlak. Ya. Jadi mereka para ulama meletakkan syarat-syarat itu yang dalam rangka untuk menjelaskan untuk ulama kibar, dalam rangka menjelaskan untuk mujtahid mutlak. Tidaklah para ulama menginginkan syarat-syarat tersebut ya untuk dipenuhi pada setiap orang yang menginginkan untuk mentadabburi Al-Quran.
untuk mengambil faidah daripada Al-Quran. Jadi apa yang dijelaskan oleh para ulama, syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh mufti, yang mereka inginkan adalah untuk mujtahid mutlak. Tidaklah mereka inginkan, yang mereka inginkan bagi setiap orang yang menginginkan untuk mentadaburi Al-Quran dan mengambil faidah dari Al-Quran untuk terpenuhi syarat-syarat ini. Kemudian juga syarat-syarat ini adalah syarat ya. Jadi dalam rangka untuk menyimpulkan hukum-hukum yang sangat sulit. Ya. Bukan salah satu syarat untuk memahami perkara-perkara yang jelas seperti tauhid, syirik, dan kewajiban-kewajiban yang nampak, dan juga perkara-perkara yang diharamkan yang nampak. Maka hal yang demikian bisa dipahami oleh orang awam sekalipun. Tidak mesti bisa harus dengan syarat-syarat yang tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Jadi pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, jadi begitulah subhat mereka gitu. Berusaha untuk menjauhkan umat dari Al-Quran. Al-Quran itu susah untuk dipahami dengan berbagai macam syarat yang mereka letakkan. Padahal siapapun dari manusia secara umum yang menginginkan untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah tidak diletakkan syarat-syarat ini. Tidak diletakkan syarat-syarat ini. Dalam memahami Al-Quran, mentadaburi Al-Quran tidak mesti terpenuhi syarat-syarat ini. Syarat-syarat yang diletakkan itu adalah syarat dalam rangka mengistinbatkan hukum-hukum yang sulit, bukan syarat untuk memahami perkara-perkara yang jelas. Tauhid jelas, syirik jelas, kewajiban yang nampak jelas, hal-hal yang diharamkan yang jelas, itu tidak membutuhkan syarat-syarat ini. Kemudian pemirsa Marhaban TV di mana saja berada, Syekh rahimahullah melanjutkan wa man talabal huda minhuma, katanya begitu. Barang siapa yang menuntut petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, fahuwa imma zindik, maka bisa jadi dia itu adalah zindik, keluar dari agama. Itu subhat yang mereka lontarkan. Wa imma majnun, atau yang menuntut dan mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah adalah orang gila. Alasannya apa? Li'ajli su'ubati fahmiha, karena sulit untuk memahami maknanya, katanya. Fasubhanallah wa bihamdi, maha suci Allah. Ya. Segala puji hanya kepada Allah Jalla wa Ala. Kata Syekh rahimahullah, kam bayyanallah subhanahu syar'an wa qadran. Betapa banyak Allah telah menjelaskan, baik secara syar'i, secara takdir, khalqan, ciptaan, wa amran, dan tatanan. Fi rabbi hadihi subhatil mal'unati min wujuhin syatta balagot ila haddid daruriyatil ammah. Ya. Betapa banyak Allah menjelaskan secara syar'i dan takdir, penciptaan dan tatanan dalam membantah subhat yang terkutuk ini dengan berbagai macam bentuknya sampai kepada tingkatan doruri. Tingkatan doruri yang tidak perlu penelitian. Ya, tidak perlu penelitian. Ya. Ya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka tidak tahu. Jadi sekarang saya akan menjelaskan dua perbedaan kelompok. Ya, dua perbedaan kelompok. Perumpamaan dua kelompok.
Kelompok yang pertama, jadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang menyimpang atau berpaling dari mentadaburi kalam Allah dan kalam Rasulnya. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok yang Allah Jalla wa'ala berikan karunia kepadanya, ya, untuk bisa mentadaburi kalam Allah dan kalam Rasulnya. Coba kita perhatikan. Laqad haqqal qaul. Ini dalam surat Yasin, ayat 7 sampai 11. Laqad haqqal qaulu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Telah ditetapkan bagi kebanyakan dari mereka, telah ditetapkan, ya, bagi kebanyakan dari mereka bahwa mereka tidak beriman. Telah ditetapkan bagi kebanyakan dari mereka bahwa mereka itu tidak beriman. Jadi orang-orang yang berpaling dari mentadaburi Al-Quran dan kalam Rasulnya, telah ditetapkan bagi kebanyakan dari mereka bahwasanya mereka itu tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah menjadikan atau memasang belenggu di leher-leher mereka, sehingga tangan mereka itu berkumpul di dagu mereka saat mereka melihat. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami memasang, kami jadikan penghalang gitu, di depan dan di belakang mereka. Ya. Dan kami menutupi mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya. Wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kamu mengingatkan mereka atau tidak mengingatkan mereka, la yu'minun, mereka tidak beriman. Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Yang dapat kamu peringatkan, hanyalah orang yang mengikuti az-zikr, Al-Quran, dan yang bertakwa kepada Allah Ar-Rahman dalam kesendirian. Fabasyirhu, maka kabarkanlah, maka berilah kabar gembira, ya, tentang ampunan Allah dan pahala yang mulia. Jadi ayat-ayat ini tentang yang berpaling, yang dari mentadaburi kalam Allah dan kalam Rasulnya. Lalu di akhir ayat, ya, Allah menjelaskan yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang mengikuti az-zikra dan orang yang takut kepada Ar-Rahman di waktu sendiri. Inilah perumpamaan dua kelompok manusia. Inilah perumpamaan bagi dua kelompok manusia. Alhamdulillah, kata Syekh, di akhir dari penjelasan yang saya sampaikan di dalam risalah ini, 6 prinsip agama, kemudian saya mengatakan walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad wa alihi wa sahbihi, keluarga dan sahabatnya, wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Semoga salam tercurahkan
sampai hari pembalasan, sampai hari kiamat. Jadi risalah ini ditutup seperti apa yang penulis mulai pertama kali, yaitu dengan memuji kepada Allah dan bersolawat kepada Rasulnya. Dan ini merupakan suatu kebaikan dalam menulis, dalam mengajarkan, dimulai dan diakhiri dengan menyanjung kepada Allah Jalla wa'ala. Itu saja mungkin pembahasan yang bisa kami sampaikan, pembahasan risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi, Al-Usulu As-Sittah, 6 prinsip di dalam beragama. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.